Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Sarani Zulfanur dari kelas A2 dengan NIM C03012111188. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Get to Know About Drone. Oke, untuk yang pertama mengenai drone. Drone merupakan sebuah alat seperti pesawat yang merupakan pesawat tanpa awak atau unmanned yang dikendalikan oleh komputer atau remote control. Nah, di sini terdapat fungsi drone, yaitu ada dua fungsi. Ada fungsi pemetaan dan juga fungsi untuk kebutuhan videografi ataupun fotografi. Untuk fungsi pemetaan, drone digunakan untuk melakukan pemetaan yang berguna untuk mengecek potensi atau kondisi lapangan secara menyeluruh, sehingga menghasilkan penyajian data yang lebih akurat dan lebih efektif serta efisien dalam melakukan pemetaan. Selain itu, fungsi drone dalam pemetaan juga dapat meminimalisir resiko terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan. Nah, fungsi lebih rincinya yaitu berguna untuk mengukur area pemetaan, pengecekan lahan, dan mempermudah dalam pembuatan peta. Lalu selanjutnya ada fungsi drone sebagai fotografi dan juga videografi. Dalam dunia fotografi dan videografi, drone ini berfungsi untuk memudahkan mengambil objek gambar dari ketinggian dengan biaya yang lebih terjangkau, serta sama halnya meminimalisir resiko terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dalam melakukan pekerjaan. Lalu yang ketiga itu memudahkan industri perfilman saat ingin mengambil shot dari ketinggian. Dengan begitu, biaya yang dikeluarkan juga menjadi lebih ekonomis. Lalu selanjutnya di sini terdapat kriteria drone. Yang pertama di sini yaitu ada fixed wing. Fixed wing ini memiliki sayap di sisi kiri dan sisi kanan untuk terbang dan biasa digunakan untuk pemetaan. Kekurangannya yaitu tidak bisa melayang di satu tempat sehingga tidak cocok untuk dijadikan fotografi ataupun videografi. Selanjutnya itu ada ducted fan, yaitu drone berbentuk tabung dan mengandalkan hembusan angin untuk terbang. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu flapping wing drone. Ini memiliki sayap juga di sisi kiri dan kanan, dan sayap tersebut menjadi sumber tenaga untuk drone agar bisa terbang. Drone ini biasa digunakan untuk melakukan pengawasan, namun memiliki kelemahan yaitu memiliki daya terbang yang lemah. Nah, selanjutnya yang keempat ada rotary wing. Dan drone ini merupakan drone yang paling sering digunakan untuk kebutuhan videografi ataupun fotografi. Selanjutnya mengenai rentang harga drone. Yang pertama itu ada drone bagi pemula. Drone pemula ini dengan rentang harganya kurang dari 1 juta. Contohnya ini drone mini atau quadcopter drone. Lalu drone dengan tingkat rentang intermediate. Drone intermediate berada di harga 1 sampai dengan 10 juta. Drone sudah dilengkapi kamera dan mampu mengendalikan dengan bebas hingga batasan tertentu. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada drone advance. Drone advance ini berada di harga lebih dari 10 juta dan digunakan untuk industri dan biasanya sudah dilengkapi dengan navigasi yang lebih canggih. Nah, di sini ada perbedaan gambar drone dengan merek tertentu. Di sini ada perbandingan dari merek Mavic 2 Pro dan Phantom 4 Pro 2.0. Di sini ada gambarnya. Untuk yang di sebelah kiri yaitu hasil gambar dari drone Mavic 2 Pro, dan di sini sisi kanan hasil gambar dari Phantom 4 Pro 2.0. Oke, untuk yang selanjutnya, di sini terdapat teknik pengambilan gambar melalui drone. Yang pertama itu ada aerial shot. Aerial shot ini merupakan teknik dengan terbang dengan kecepatan yang rendah. Hasilnya lebih sinematik dan stabil. Lalu, untuk yang kedua, ada teknik shot list, yaitu terbang dengan mengikuti list yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga bisa lebih berurutan. Lalu selanjutnya ada teknik 2 gerakan sekaligus, yaitu meniru dari gerakan teknik aerial shot melalui 2 gerakan dalam waktu yang sama, sehingga lebih dinamis dan juga sinematik. Selanjutnya yaitu ada eksistensi drone di Indonesia. Keberadaan drone di Indonesia mulai meroket dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai industri mulai memanfaatkan drone untuk melakukan pemetaan. Namun, penggunaan drone di Indonesia masih memerlukan izin dan menaati regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti izin penerbangan, izin untuk tempat, dan peraturan keselamatan.
Untuk menerbangkan drone, seseorang harus memiliki pelatihan yang tepat dan bagi yang sudah memiliki sertifikat pelatihan penerbangan drone akan lebih mudah untuk mendapatkan izin terbang. Baik, terima kasih banyak. Sekian informasi dari saya mengenai drone dan juga fungsinya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.